Nabi Keita didenda besar di Bundesliga. Media Jerman yakni Bild mengabarkan bahwa Nabi Keita didenda klubnya sendiri yakni Werder Bremen. Direktur Werder Bremen mengklaim bahwa Nabi Keita menolak ikut serta dalam skuad untuk laga melawan Bayer Leverkusen setelah tahu tidak masuk dalam starting 11. Dikabarkan setelah mengetahui hal tersebut, Keita pulang dan meninggalkan skuad tanpa izin. Dan Werder Bremen kabarnya menjatuhkan denda sebesar 100.000 euro kepada Keita. Tetapi Bild melaporkan bahwa jumlahnya lebih besar, tepatnya di angka 125.000 euro alias sekitar 2,17 miliar rupiah. Winger Newcastle United merasa pantas tampil di Euro 2024. Winger Newcastle United yakni Anthony Gordon merasa pantas mendapatkan tempat di skuad timnas Inggris yang bakal berlaga di Euro 2024. Gordon merasa pantas dipanggil karena mampu bermain di beberapa posisi berbeda dan bisa menjadi aset berharga bagi The Three Lions. Gordon tampil luar biasa bersama Newcastle dengan catatan 10 gol serta 8 assist dari 30 penampilannya di Liga Inggris musim ini. Meski finish di urutan ketiga, AC Milan bisa main di Supercoppa Italiana. AC Milan berada di ambang kelolosan ke babak 4 besar Supercoppa Italiana. Hal tersebut akan terjadi meski hanya finish di posisi ketiga Serie A. Saat ini tim yang paling berpeluang untuk bisa menduduki posisi kedua adalah Juventus, Milan, dan juga Bologna. Dengan Juventus yang sudah mengamankan satu tiket sebagai finalis Coppa Italia, maka satu tiket tersebut akan diperebutkan oleh AC Milan dan juga Bologna. Robin van Persie akan tangani Tom Haye di Heerenveen. Penggawa timnas Indonesia yakni Tom Haye berpeluang merasakan tangan dingin legenda timnas Belanda yakni Robin van Persie. Menurut laporan dari media Belanda, Van Persie selangkah lagi bakal ditunjuk sebagai pelatih kepala Haye di Heerenveen. Heerenveen menjadi tim senior pertama yang akan ditangani oleh Van Persie. Legenda timnas Belanda itu mengawali karir kepelatihannya bersama tim junior dari Feyenoord. Van Persie telah menjadi pelatih Feyenoord U18 semenjak tahun 2023 yang lalu. Masuk radar AC Milan, Manuel Pellegrini tersanjung. Nakoda Real Betis yakni Manuel Pellegrini menjadi salah satu nama pelatih yang dilaporkan masuk dalam radar AC Milan. Pellegrini mengaku sangat terhormat karena jasanya diminati oleh Rossoneri, namun ia menegaskan komitmennya bersama Real Betis. AC Milan harus bekerja keras untuk bisa mengamankan tanda tangan Pellegrini. Pasalnya pelatih berpaspor Chili tersebut masih terikat kontraknya bersama Real Betis hingga tahun 2026. PSV Eindhoven sudah tembus 100 gol di Eredivisie Belanda musim ini. Sungguh luar biasa kiprah PSV Eindhoven di Eredivisie di musim ini. Tim asuhan dari Peter Bosz tersebut terus memimpin klasemen sejak ronde ketiga dan kini tinggal menunggu penapisan sebagai juara. PSV Eindhoven baru saja mencapai milestone istimewa, menang 8-0 atas SC Heerenveen. Luuk de Jong dan kawan-kawan menembus koleksi 100 gol dalam semusim. Tepatnya mereka sudah mencetakkan 103 gol dan itu menjadi sesuatu yang terbilang jarang bagi De Boron. Sejak era Eredivisie yang dimulai pada tahun 1956, ini kali kelima De Boron mencetakkan 3 digit gol alias setidaknya 100 gol. Kali terakhir mereka melakukannya pada musim 2012-2013. Timnas Austria tidak akan halangi kepergian Ralf Rangnick ke Bayern Munchen. Direktur teknik Timnas Austria yakni Peter Schottel memberikan indikasi tidak akan menghalangi kepergian Ralf Rangnick ke Bayern Munchen. Schottel pun mewajarkan ketertarikan Dortmund terhadap Ralf Rangnick. Rangnick kini menjadi kandidat utama calon pelatih Bayern Munchen pengganti Thomas Tuchel di akhir musim nanti. Rangnick dilaporkan telah memulai proses negosiasi dengan perwakilan dari Dortmund dan hanya tinggal membubuhkan tanda tangannya. Kontrak yang mengikat Rangnick pun akan habis di musim panas 2026. Hal tersebut membuat Munchen harus bersedia mengeluarkan biaya kompensasi agar bisa mengamankan tanda tangan sang pelatih. Dikalahkan Everton, legenda Liverpool geram kepada Nunez. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher tampak geram dengan kegagalan Darwin Nunez memaksimalkan peluang dalam laga ketika berhadapan dengan Everton di tengah usaha mereka untuk bisa merebut gelar Liga Inggris musim ini.
Dari sejatinya bisa terus menggempur lini pertahanan Everton sepanjang laga, tetapi mereka gagal memaksimalkan semua peluang emas untuk bisa merobek gawang milik Everton. Kegagalan itu pula yang membuat Jamie Carragher sangat geram kepada seorang Darwin Núñez. Carragher merasa bahwa kesalahan Núñez tak bisa dimaafkan, terlebih karena Liverpool sangat butuh poin penuh dalam laga tersebut. Indonesia jaga asa ke Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hal ini menjaga harapan timnas sepak bola Indonesia untuk tampil di Olimpiade 2024. Indonesia menyingkirkan Korea Selatan di babak perempat final Piala Asia U23 2024 lewat sebuah drama nan panjang. Pertandingan harus dituntaskan lewat adu penalti usai kedua tim bermain imbang 2-2 sampai extra time. Dalam babak adu penalti, Indonesia menang 11-10. Hasil ini menjaga asa Indonesia untuk lolos ke Olimpiade 2024. Tiga tim terbaik dari Piala Asia U23, yakni juara, runner-up dan juga tim peringkat ketiga, akan lolos ke Olimpiade 2024. Sementara tim yang menempati peringkat keempat akan menjalani playoff melawan wakil Afrika, yakni Guinea U23. Timnas Qatar U23 merasakan pedihnya dari VAR. Timnas Qatar U23 kalah melawan Jepang dan salah satu alasan mereka tumbang adalah karena VAR. Pertandingan ini berakhir dengan kekalahan dari Qatar U23. Mereka dipermak dengan skor akhir 2-4 oleh Jepang setelah bertarung melalui babak extra time. Salah satu piang kekalahan dari Qatar adalah karena mereka harus bermain dengan 10 pemain saja. Hal itu terjadi lantaran kiper mereka, yakni Yosef Abdurrahman Baliade, di kartu merah oleh sang wasit. Liverpool tumbul di depan, rapuh di belakang. Lini depan Liverpool tampil tumbul, sementara di lini belakang mereka begitu rapuh saat melawan Everton kemarin. Kombinasi itu membuat si merah tumbang di dalam derby Merseyside. Liverpool juga tampil menyerang dengan melepaskan 23 tembakan dengan 7 mengarah ke gawang. Namun dominasi si merah seakan-akan sia-sia karena tumbulnya lini depan mereka. Dari 23 tembakan yang dilepas, Liverpool hanya bisa melakukan 7 tembakan ke gawang. Jurgen Klopp kecewa berat usai dikalahkan oleh Everton. Liverpool harus pulang dengan tangan hambar dari markas Everton dalam laga lanjutan Liga Inggris, dan manajer Liverpool yakni Jurgen Klopp sangat kecewa dengan kekalahan timnya tersebut. Manajer asal Jerman itu menilai timnya tidak bermain cukup bagus di laga ini. Kekalahan ini jelas merugikan Liverpool yang sedang bersaing ketat memperebutkan gelar Premier League. Manchester City gasak Brighton. Manchester City sukses meraih 3 poin penting saat bertemu ke markas Brighton pada laga tunda pekan ke-29. Bermain di Amex Stadium, tim tamu menang dengan skor telak 4-0. Gol-gol kemenangan The Citizen dicetakkan oleh Kevin De Bruyne di menit ke-17, Sepakan Julian di menit ke-62 menggandakan keunggulan tim tamu, serta 2 gol dari Phil Foden di menit ke-26 dan menit ke-34. Dengan hasil ini, Manchester City menggeser posisi Liverpool di peringkat kedua pada klasemen sementara. Bruno Fernandes jadi juru selamat Manchester United. Bruno Fernandes menjadi juru selamat Manchester United. Ia membuat 2 gol dan 1 assist untuk membawa setan merah comeback saat melawan Sheffield United. Torian 2 gol dalam 1 assist semakin menunjukkan peran besar bagi Bruno Fernandes untuk Manchester United. Gelandang 29 tahun ini telah membuat 15 gol dan juga 11 assist untuk MU di musim ini. Dan manajer Manchester United Erik ten Hag mengakui bahwa Bruno Fernandes perannya begitu besar untuk timnya yang menjalankan beberapa tugas di lapangan seorang diri. Mason Mount segera comeback kembali. Ada kabar baik bagi skuad Manchester United. Gelandang mereka yakni Mason Mount dikonfirmasi bakal segera comeback. Kepastian Mason Mount bisa comeback di tim utama Manchester United dipastikan oleh Erik ten Hag. Ia menyebut bahwa mantan pemain Chelsea itu bisa tampil saat Manchester United berhadapan dengan Burnley di akhir pekan nanti. Sebastian Haller buka peluang tinggalkan Borussia Dortmund. Sebastian Haller tidak mau memberikan jaminan masa depannya bersama Borussia Dortmund. Penyerang timnas Pantai Gading itu mengaku belum punya rencana masa depan. Haller memang digadang-gadang bakal dilego oleh Borussia Dortmund di musim panas nanti.
Haller kini telah tidak lagi menjadi penyerang utama karena kalah bersaing dengan Niklas Füllkrug. Dikabarkan apabila Haller memilih angkat koper, maka Dortmund tidak akan menghalangi niatan dari sang penyerangnya tersebut. Muncul nama-nama calon pengganti dari Mauricio Pochettino. Mauricio Pochettino terancam kehilangan pekerjaannya sebagai pelatih Chelsea musim ini. Dikabarkan sejumlah nama penggantinya kini sudah bermunculan. Melansir dari Metrosport, kini pun muncul nama-nama calon pengganti dari sang pelatih, seperti pelatih dari Sporting Lisbon yakni Ruben Amorim. Lalu ada kandidat seperti Roberto De Zerbi yang sangat disukai, meskipun biaya untuk bisa mengontraknya dari Brighton diperkirakan lebih dari 15 juta pound sterling. Kemudian Hansi Flick adalah nama lain yang dikaitkan dengan peran tersebut, meskipun ia diperkirakan tidak begitu tertarik untuk menangani Chelsea. Liverpool berjudi dengan Slot. Jamie Carragher meragukan kapasitas dari Arne Slot bisa menggantikan peran dari Jurgen Klopp. Liverpool seolah berjudi dengan Arne Slot. Legenda Liverpool yakni Jamie Carragher meragukan kapasitas para calon pengganti dari Klopp, termasuk diantaranya adalah Slot. Keraguan Carragher didasari karena Slot saat ini hanya punya trofi domestik Belanda bersama Feyenoord. Hal ini berbeda dengan Klopp yang datang ke Liverpool usai merasakan 5 gelar serta mengantarkan Borussia Dortmund menembus final Liga Champions. Carragher juga membandingkan Slot dengan Rafael Benitez yang merapat ke Liverpool dengan gelar Liga Spanyol dan juga Liga UEFA yang baru didapatkan ketika bersama Valencia. Leverkusen tertarik amankan pemain tak terpakai Real Madrid. Bayer Leverkusen berencana memperkokoh barisan pertahanan mereka di musim panas. Rafa Marin dari Real Madrid berupaya dibidik untuk bisa dihadirkan di Bay Arena. Rafa Marin yang sempat menjalani masa peminjaman impresif disebut bakal mendapatkan tempat di tim utama. Namun manajemen klub juga terbuka untuk bisa melepas sang pemain asal Spanyol itu andai ada tawaran yang tepat. Alonso disebut ingin memperbaiki lini pertahanan timnya di musim panas nanti, dan Marin yang sempat tampil reguler bersama Alaves dengan koleksi 31 laga kini lantas dibidik. Performa peaknya membuat pelatih asal Spanyol siap memberikan ruang bagi dirinya. Chelsea gigit jari, Victor Osimhen pilih klub yang lain. Asa Chelsea untuk bisa mendatangkan Victor Osimhen sebagai penyerang mereka nampaknya kandas. Sang striker dikabarkan sudah sepakat untuk bergabung dengan klub yang lain. Dilansir dari Il Mattino, Osimhen saat ini sudah sedikit lagi untuk bergabung dengan PSG. Laporannya sama juga mengklaim bahwa Chelsea juga kesulitan untuk bisa mendatangkan Osimhen. Napoli memang mau menjual sang strikernya, namun mereka meminta tidak kurang dari 120 juta euro untuk Osimhen.